Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi laptop di range harga 4-5 jutaan. Ada yang 4 jutaan ini panelnya udah IPS, ada yang 4 jutaan tapi SSD-nya udah pakai 512 GB, dan ada yang 4 jutaan dia udah pakai Intel Core i3 generasi ke-11. Gila gak? Murah banget. Sebenarnya kalau kita mau cari gampangnya di range harga 4-5 jutaan, itu spesifikasi dasarnya ya biasanya gitu-gitu aja. Kalau nggak N4020, Pentium, N5100, kalau di kubu merah ya 3050, Athlon Silver, Athlon Gold. Biasanya di range harga segitu ya 4-5 jutaan, prosesornya bakalan pakai itu. Tapi biasanya di range harga segini tuh masih banyak jebakan-jebakan Batman-nya. Jadi biasanya itu terutama di bagian layar ya. Layar itu biasanya full HD gitu doang. Tapi nggak dijelasin dia panelnya pakai TN ataupun IPS. Biasanya gampangnya kalau dia nggak ngejelasin berarti itu pakai TN. Karena kalau pakai IPS pasti akan tertulis di spesifikasinya situ, karena di range harga segini panel IPS itu udah menjadi selling point yang menarik. Dan biar laptop yang masuk rekomendasi ini nggak terlalu banyak, jadi saya filternya agak lumayan ketat. Pertama, dia nggak boleh laptop bekas. Terus juga harus ada di official store biar kalian belinya itu lebih nyaman. Official store itu pasti udah terpercaya yang ada centang ungunya kalau di Topet. Kalau di Shopee ya namanya Shopee Mall, nanti link pembeliannya akan saya taruh semuanya di kolom deskripsi. Terus yang kedua, dia harus garansi resmi. Jadi garansi resmi rata-rata brand laptop yang ke Indonesia itu 2 tahun. Kalau kalian lihat di marketplace garansi distributor 1 tahun, itu berarti bukan barang resmi. Dan barang distributor nggak kita masukkan di sini. Terus syarat yang ketiga, storage-nya harus SSD biar nggak lelet. Dan yang keempat, itu layarnya harus pakai panel IPS. Tapi nanti bakalan ada laptop yang layarnya bukan IPS, tapi secara spesifikasi dia lebih unggul ketimbang kompetitornya. Terus yang terakhir ada disclaimer dulu ya. Disclaimer kalau saya bener-bener nggak di-endorse sama salah satu brand yang saya masukkan ke rekomendasi ini biar nggak ada conflict of interest. Dan sekarang saya syuting itu tanggal 2 Februari tahun 2023. Jadi kalau misalkan seminggu atau 2 minggu lagi harganya berubah, entah itu turun atau naik, ya jangan salahkan saya, salahkan penjualnya. Sekarang kita lanjut aja ke rekomendasi laptop yang pertama. Yang pertama ada Lenovo IdeaPad Slim 3i 3i. Untuk laptop yang pertama ini spesifikasinya sih standar ya di harga 4-5 jutaan. Untuk prosesornya dia pakai Intel Celeron N4020 2 core 2 thread, standar banget. Dan laptop ini sebenarnya udah pernah kita bahas di channelnya DKID. Jadi kalau kalian pengen nonton review lengkapnya bisa langsung cek aja kanal YouTube-nya DKID. Tapi saya jelasin highlight atau singkatnya aja di sini. Untuk spesifikasinya kalian bisa langsung baca aja di sini, dan poin yang pengen saya highlight di situ adalah storage-nya. Jadi storage-nya kita udah dapat SSD dengan kapasitas 256 GB, dan SSD-nya pun juga lumayan kenceng, dan layarnya di harga 4 jutaannya ini, 4 jutaannya sebenarnya berapa? Jadi untuk Lenovo IdeaPad ketika kita syuting ini ya, harganya itu 4,2 juta rupiah. Selling point-nya di harga ini, dia udah ada storage 256 GB SSD dan panelnya udah full HD dengan IPS. Sayangnya untuk memori RAM-nya dia nggak bisa di-upgrade. Ya kebanyakan laptop di range harga segini tuh memang ya konfigurasinya kayak gini, nggak bisa di-upgrade. Terus kalau untuk konektivitasnya dia udah pakai Wi-Fi 5, Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5.1 ya, bukan Bluetooth versi 4, jadi lebih low power dan secara konektivitas dia pun lebih cepat. Terus karena Lenovo ciri khasnya dia masih ada privacy shutter untuk kameranya juga. Nah, laptop dengan spesifikasi kayak gini biasanya dipakai buat ngerjain tugas, ya ngetik-ngetik kayak bikin skripsi atau bikin laporan dan lain-lain. Selain itu juga bisa dipakai untuk presentasi. Kalau misalkan kalian gunakan dia untuk main game ya bisa ya, tapi game-game kayak Zuma, Feeding Frenzy, Candy Crush, kayak gitu-gitulah. Lanjut ke brand kompetitornya, laptop yang kedua yang namanya adalah Acer Aspire 3 Slim A315 35 dengan prosesornya itu lebih kenceng ketimbang si Lenovo tadi, dan yang menarik harganya ini lebih murah. Kalau Lenovo tadi 4,2 juta, dia 4.199.000 sih ya, selisih 1.000, tapi perbedaan spesifikasinya lumayan. Jadi untuk prosesornya dia pakai Intel Celeron juga sebenarnya, tapi N5100 dengan 4 core 4 thread. Konfigurasi RAM-nya 4 GB DDR4 dan storage-nya pakai SSD tentunya 256 GB. Kalau kita lihat spesifikasi dasarnya emang menang cuma di prosesor aja yang N5100 4 core 4 thread. Tapi sebenarnya kalau kita bongkar laptopnya, konfigurasi RAM-nya lebih baik ketimbang Lenovo karena si Acer ini dia masih bisa di-upgrade dan gak ada yang onboard. Jadi konfigurasinya 4 GB udah terpasang, 1 slot masih kosong. Jadi kalau ke depan kalian pengen upgrade 8 GB ya tinggal belikan aja RAM 1 keping 4 GB DDR4. Selain memori RAM yang bisa di-upgrade, storage-nya pun juga bisa di-upgrade. Walaupun nggak ada slot M.2 yang kosong, tapi yang kosong itu port SATA 2,5 inch, tapi kita bisa pakai hard disk mungkin sebagai arsip atau SSD SATA 2,5 inch juga biar lebih kenceng ketika kita gunakan untuk arsip. Terus saya kira dengan harga yang
yang mirip-mirip dengan Lenovo IdeaPad 3 itu ya mungkin layarnya cuma 14 in terus resolusinya XD, tapi ternyata enggak ya. Layarnya ini dia pakai 14 in Full XD dan panelnya IPS juga, bukan panel TN. Wah ini still deal banget sih. Poin plus dari laptop ini ya expansionnya ya atau upgradable. Memori RAM-nya ini kalau misalkan kalian upgrade terus kalian browsing banyak buka tab di Chrome ataupun Microsoft Edge itu nggak akan ada yang namanya not responding. Karena memori RAM-nya kalau kalian upgrade jadi 8 GB, multitaskingnya jelas lebih lancar. Lanjut ke laptop yang ketiga, yang sebenarnya bisa dibilang ini brand baru lah ya di bidang perlaptopan. Jadi namanya adalah Infinix InBook X2, yang sebenarnya juga bukan barang baru, tapi harganya sekarang turun. Karena dia udah pakai Intel Core i3 generasi ke-10, harganya masih mirip-mirip dengan Celeron tadi. Jadi harganya itu ada di 4.549.000. Kalau untuk konfigurasi lainnya sama, RAM-nya ini 4 GB, LPDDR4X, karena LPDDR4 jadi dia disolder di motherboard, gak bisa di-upgrade. Storage-nya pun 256 GB, NVMe Gen 3 yang bisa di-update kalau misalkan kalian copot dulu SSD defaultnya dan kalian tambah ke SSD yang lebih gede karena nggak ada slot lagi. Terus kalau untuk panel layarnya dia bukan hanya pakai panel IPS, tapi untuk tingkat sRGB-nya Infinix sih klaim kalau dia 100% sRGB, tapi sebenarnya kita udah pernah tes sendiri dan dengan device kita itu ada di 97% sRGB. Jadi ya selisih 3% masih oke lah ya. Warna yang merah ketika ditampilkan di Infinix InBook X2 itu akan merah asli gitu. Jadi sesuai dengan warna yang pengen kita tampilkan. Dan uniknya Infinix InBook X2 ini kalau kita ngomongin webcamnya itu ada kayak semacam ring light yang kalau misalkan kita lagi zoom meeting online di ruangan yang kurang cahaya bisa kita gunakan sebagai ya ala-ala ring light, walaupun intensitas cahayanya menurut saya agak kurang. Terus untuk konektivitasnya, kalau yang tadi itu masih pakai Wi-Fi 5, untuk yang Infinix InBook X2 ini karena udah generasi ke-10 dia pakai Wi-Fi 6 ya. Jadi bukan Wi-Fi 5 lagi, Bluetooth-nya pun pakai Bluetooth versi 5.1. Dan kalau untuk baterai yang dua saya sebutkan tadi itu baterainya ya standarnya 4 sampai 5 jutaan. Ada yang 36, 38 watt hour, 40 watt hour. Nah, si Infinix InBook X2 ini kapasitas baterainya lumayan gede untuk range harga segini. Karena baterainya itu memiliki kapasitas 50 watt hour. Cuman menurut saya PR-nya Infinix ini ya harus develop software lagi sih ya. Karena kalau kita ngomongin Lenovo itu ada Lenovo Vintage, Acer itu juga ada, Asus ada Asus. Infinix belum ada software yang menurut saya bisa mengoptimize sisi hardware dari laptopnya tersebut. Mungkin ke depan tinggal di develop aja biar jadi ekosistem yang bagus. Lanjut kita bahas laptop selanjutnya dari brand yang berbeda juga, yaitu Asus. Nama laptopnya adalah Asus VivoBook E410MA. Dan laptop ini menurut saya bakalan cocok buat kalian yang tugasnya atau kerjaannya atau kebutuhannya adalah yang selalu ngolah database yang bermain dengan angka. Karena biasanya laptop 14 inch itu kan nggak ada number pad-nya ya. Karena ya keyboardnya kecil jadi nggak cukup untuk memasukkan number pad di situ. Biasanya laptop yang ada number pad itu di 15,6 inch. Tapi si Asus ini dia udah dilengkapi dengan yang namanya numbering pad yang ada di bagian touchpad-nya. Ya ini ciri khas laptop Asus yang sebagian besar ada numbering pad di bagian touchpad-nya. Biasanya itu cuma ditaruh di seri ZenBook. Tapi di seri E-nya, seri entry levelnya itu juga masih ada numbering pad-nya seperti ini. Walaupun sistemnya nggak sebagus ZenBook. Karena ZenBook kalau misalkan ini mati, number pad-nya itu hilang. Terus kalau kita nyalakan, number pad-nya bakalan muncul. Ini mau mati, mau nyala ya dia muncul. Gitu aja. Untuk harganya dia lebih turun sih ya. Kalau ini kan pernah saya review dan ketika saya review itu harganya 4,5 juta. Tapi sekarang kalian bisa dapetin dengan harga sekitar 4,2 juta. Jadi turunnya lumayan 300.000. Di range harga entry level turun 300.000 itu udah lumayan banget. Kenapa saya masukkan laptop ini terutama di bagian SSD-nya sih ya. Karena yang lainnya itu mainnya di kapasitas 256 GB tapi Asus berani kasih kapasitas double. Jadi kapasitasnya ini 512 GB. Gila. Ini udah kayak spesifikasinya laptop-laptop yang high end yang harga 8 juta sampai 15 juta. Dan ini pakai SSD M.2 NVMe loh ya, bukan pakai SSD SATA. Kalau untuk spesifikasi lainnya ya dia pakai Celeron N4020, RAM-nya 4 GB standar dan kekurangan yang menurut saya sebenarnya saya agak ragu dia mau dimasukin atau enggak, tapi karena dia SSD-nya berani paling gede, jadi ya saya masukkan aja. Syarat yang tadi panel IPS itu saya jadikan pengecualian karena SSD-nya ini. Karena sayangnya, sayang banget, si Asus E410MA ini masih pakai panel TN untuk yang SSD 512 GB. Sebenarnya ada SKU yang 256 GB tapi panelnya IPS. Tapi harganya
lebih mahal ya, itu sekitar 4,5 juta rupiah. Ini 4,1 juta rupiah kalau saya cek di marketplace. Terus untuk opsi upgrade-nya dia juga limit sama kayak Lenovo IdeaPad 3 tadi. Jadi memori RAM-nya udah disolder di motherboard, gak bisa di-upgrade. Storage-nya pun juga harus diganti ke kapasitas yang lebih besar. Tapi menurut saya 512GB udahlah nggak usah diganti. Toh dia pakai Celeron N4020. Gak mungkin kalian gunakan storage-nya ini untuk ngedit 4K yang size-nya gede-gede gitu. Gak mungkin karena dia nggak bakalan kuat. Ya kalau kerjaannya cuma sebagai itu tadi, olah database dengan numbering pad-nya, terus simpan-simpan arsip. Excel itu kalau misalkan datanya banyak juga gede juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan digunakan untuk jangka panjang, storage-nya 512GB ini masih sanggup. Lanjut ke brand lain yang belum kita mention tadi, XP ya. Nah, XP juga ada selling point yang menarik di range harga segini. Dan ini udah pernah kita review juga. Jadi kalau kalian pengen tahu lengkapnya bisa cek aja di channel YouTube-nya DKID. Nama laptopnya adalah XP14S DQ0508TU. Dari segi prosesor dia lebih kenceng dibandingkan kayak Lenovo IdeaPad 3 atau Asus A410MA yang kita bahas tadi. Jadi dia pakai Intel Celeron N4120 yang udah 4 core 4 thread. Kalau untuk konfigurasi RAM-nya sama juga sih ya, DDR4 4GB 2400MHz. Terus SSD-nya juga 256GB NVMe. Terus untuk opsi upgrade-nya XP masih ngasih kita pilihan upgrade walaupun nggak seleluasa Acer tadi. Jadi dia ada satu slot aja yang ada default-nya 4GB tadi. Kalau misalkan kita mau upgrade ya kita harus copot dulu karena dia nggak on board. Terus kita belikan, kita tukar tambah lah ya yang 4GB tadi. Kita belikan yang 8GB satu keping 2400MHz dan jadilah 8GB. Walaupun konfigurasinya single channel tapi ya nggak apa-apa karena masih di prosesor Celeron quad core. Terus di bagian storage dia juga masih bisa di-upgrade dengan port SATA 2,5 inch. Bisa untuk SSD, bisa untuk hard disk juga. Tapi sayangnya untuk XP ini resolusinya masih XD dan panelnya pun juga masih pakai panel TN. Tapi kenapa kok saya masukkan ke rekomendasi? Karena di antara brand lainnya XP ini dia udah pakai keyboard backlit. Jadi keyboardnya itu bisa nyala. Kalau misalkan kita lagi kerjain tugas, mungkin di kamar lagi gelap-gelapan, itu bisa pakai keyboardnya untuk membantu biar kita bisa ngetik lah. Karena di brand lain nggak ada, saya masukkan. Sebenarnya kalau saya pribadi kalau dibilang butuh keyboard backlit, enggak sih ya. Cuman mungkin beberapa dari kalian ada yang butuh keyboard backlit karena mungkin kosannya sering mati atau suka ngerjain tugas di kafe remang-remang kan ya butuh yang namanya keyboard backlit. Udah sih ya selling point-nya menurut saya yang menarik itu, cuman sayangnya memang layarnya resolusinya XD dan pakai panel TN. Kita lanjut ke laptop selanjutnya yang menurut saya ini paling oke dari sisi spesifikasi. Karena di harga 4 jutaan dia udah pakai Intel Core i3 generasi ke-11. Infinix tadi juga Core i3 tapi generasi 10. Nah ini generasi ke-11. Namanya adalah Xiaomi Redmi Book 15 yang sebenarnya udah kita review juga kalau nggak salah itu malah sekitar 1 tahun lalu lebih. Tapi dulu harganya nggak segini ya. Harganya sekarang turun jauh. Harganya ini ada di 4.744.000 Intel Core i3 generasi ke-11. Dan bisa dibilang ini adalah Intel Core i3 generasi ke-11 termurah sekarang ya. Karena biasanya itu range-nya masih di 5 aja kayaknya nggak ada loh. Ini di bawah 5 juta. Cuman karena harganya yang murah ini jadi ada ya jebakan ya. Saya bilang jebakan Batman-nya. Kalau untuk memori RAM-nya gede banget. RAM-nya ini 8GB, DDR4 3200MHz. Dimana kompetitor yang tadi 4 jutaan itu masih di range 4GB. Bahkan beberapa ada yang disolder nggak bisa di-upgrade. Ini 8GB DDR4 3200MHz. Cuman jebakannya ada di mana? Ada di storage-nya, di SSD-nya. Memang kalau kalian lihat dia SSD-nya 256GB SSD. Udah gitu aja nggak ada keterangan apapun. Ini udah pernah kita tes juga speednya karena SSD-nya ini bukan pakai SSD NVMe. Jadi SSD-nya ini dia pakai SATA yang speednya itu ya di range 500 sampai 600 Mbps. Kalau yang tadi kan ada yang 3000 Mbps, ada yang 2000 Mbps. Lebih kenceng. Ini SSD SATA ya jebakannya ada di situ. Kalau untuk layarnya saya bilang jebakan nggak juga sih ya. Karena udah murah juga 4,7 Intel Core i3 generasi 11. Layarnya ini masih pakai panel TN walaupun resolusinya udah Full HD, nggak separah punyanya XP tadi yang pakai XD dan juga TN. Ini udah Full HD lah karena kan layarnya lebih gede ya, 15,6 inch. Kalau HD ya tambah pixelated lagi. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasi dasarnya yang Intel Core i3 generasi ke-11, RAM-nya 8GB dengan harga 4,7 itu menurut saya itu udah still deal banget sih. Dia jadi Intel Core i3 generasi ke-11 yang termurah sejauh ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja rekomendasi laptop di harga 4-5 jutaan. 3 jutaannya kenapa belum tayang, kenapa nggak saya tayangkan, karena di harga 3 jutaan susah untuk mendapatkan panel IPS yang 14 inch ya. Kalau 10 inch banyak, dan kebanyakan mereka itu pakai Chromebook. Jadi
kayaknya Chromebook di sini juga nggak terlalu kepake, jadi saya skip aja di harga 3 juta. Kalau kalian nggak setuju dengan rekomendasi kita yang ada di video ini, bebas, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, kalian pernah beli laptop apa di range harga segini, dan kalian share juga pengalaman kalian pakai laptop tersebut. Enak atau enggak untuk membantu yang lain biar dapat referensi lah sebelum mereka beli laptop. Jadi kalau misalkan laptop yang kalian beli nggak ada di rekomendasi ini, ya berarti saya miss bahasnya atau saya belum pernah bahas, mungkin ya. Jadi kalian bisa tambahin juga di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!